Haleluya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita bersama-sama bersuka cita sore hari ini kita bertemu dalam rumah Tuhan. Tentunya untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari rindukan untuk ada diam dalam hadirat Tuhan, untuk mendengar suaranya, untuk memandang wajahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, melayakkan hidup kami datang dalam hadirat-Mu. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Waktu dekat hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan.
kedua tangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan pada Tuhan, kita rasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa untuk menikmati hadirat-Nya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku hidupkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku hidupkan diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami nikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan kerinduan dalam hidup kami. Bertemu dengan-Mu, bersekutu dengan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Kami menyatukan hati kami di tempat ini bersama-sama Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus yang disenangkan lewat pujian dan sembah kami. Seluruh hati kami, seluruh hidup kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, Roh Kudus Tuhan sudah mengalir di tempat ini memenuhkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan dengan bersatu hati kami menolak, menghancurkan setiap pekerjaan setan, iblis, penipu, kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Intimidasi setan, pengganggu, pengacau, tinggalkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kami mau bersungguh-sungguh hati Tuhan beribadah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita datang ke tempat ini bukan sebagai rutinitas setiap Sabtunya, bukan hanya itu saja. Tapi kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan begitu mengasihi hidup kita. Sekarang mari saudara semuanya alirkan sukacita saudara. Salam sebanyak-banyaknya. Katakan mari kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita nyatakan, Yesuslah dasar yang teguh untuk kita terus dapat mengikuti Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang kami percaya. Engkau Tuhan dasar dalam hidup kami. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Katakan, sungguh ku percaya masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya. Katakan pada kanan kirimu, sungguh ku percaya masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, katakan sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rencana-Mu. Ku percaya, Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Katakan ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman. Sekali lagi. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Haleluya. Saudara percaya akan firman Tuhan. Amin. Yang percaya sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab firman Tuhan adalah pelita dalam hidup kita. Amin. Dia menerangi seluruh jalan-jalan kita untuk terus bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami akan terbang bersamamu Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Semuanya angkat suaranya, katakan pada Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Jangan ragu-ragu, angkat suaramu untuk memuji Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan. Amin.
Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang melimpahkan kekuatan bagi setiap orang yang menantikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Bapa. Kami puji Engkau Tuhan, sebab kami kagum dan hormat akan Engkau. Kasih-Mu Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum. Sambil angkat tangan saudara, sembah Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku
kasih Tuhan, darah Yesus menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan Yesus untuk bertemu denganmu. Mata rohani terbuka menjadi milik kami Tuhan, sehingga pengenalan akan Tuhan menjadi milik kami Tuhan Yesus. Sehingga dengan kesadaran, dengan hati kami yang paling dalam, kami mengenal diri kami siapa Tuhan dan mengenal Engkau. Amin. Karena dengan itulah Tuhan Yesus kami akan diubahkan, membuat kami tidak akan pernah sama. Amin. Takut akan Tuhan menjadi milik kami, hormat akan Tuhan biar itu menjadi milik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik sorga. Berkenanlah Engkau hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini hingga pada akhirnya Tuhan, biar Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi. Amin. Dalam nama Yesus mengubahkan. Amin. Karena itu yang Kau inginkan Tuhan, ada perubahan. Amin. Di dalam kehidupan kami khususnya bagi setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mereka mengerti Tuhan untuk menghargakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kuasa pengurapan Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Roh jahat, setan, penipu, kegelapan. Dalam nama Yesus kami usirkan semua tidak mengerti akan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersama-sama, kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari silakan duduk. Haleluya, pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan, terpuji nama Tuhan. Haleluya. Oke lah. Tema hari ini yaitu perkataan dan perintah. Kita ambil dari Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Semoga kebenaran firman Tuhan ini bisa dimengerti, ya tidak terlalu tinggi saudara ya, untuk bisa dimengerti. Ya, puji nama Tuhan, kita percaya firman Tuhan berkuasa. Kita baca bersama-sama ya, Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Yuk semua membaca yuk. 1, 2 ya. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Nah tentu pemuda-pemudi yang di dalam Tuhan. Nah ya saudara, nah perlu sekali ya untuk memiliki perkataan atau perintah Tuhan ya. Karena saudara kan sudah di dalam Tuhan. Nah jadi hidup saudara itu nah harus diisi dengan perkataan dan perintah Tuhan. Nah karena Tuhan mau hidup saudara sehari-hari itu di jalannya Tuhan. Nah ya, makanya perlu pengertian yang benar akan firman Tuhan ini. Tanpa saudara mengerti akan firman Tuhan, nah saudara tidak akan hidup di dalam Tuhan. Tapi nanti saudara akan hidup menurut pengertian saudara sendiri. Sehingga tidak akan terjadi perubahan nah di dalam kehidupan pemuda-pemudi remaja. Nah ya, jadi pemuda-pemudi harus menyadari bahwa saudara itu adalah anak Tuhan. Ya, sudah di dalam Tuhan, berarti berbeda. Kan firman Tuhan berkata 2 Korintus 5 nah ayat 17. Nah dikatakan jadi siapa ya? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, bukan siapa yang agama Kristen, bukan siapa yang ada di gereja, tidak. Itu tidak menjadi jaminan. Nah ya, Kristen atau dalam gereja itu tidak sepenuhnya menjadi jaminan bahwa dia itu di dalam Kristus. Tapi kalau pemuda-pemudi itu sudah di dalam Kristus, pasti itu sudah menjamin dia Kristen dan dia ada di dalam gereja. Haleluya. Nah ya, jadi di sini perlu dipahami. Nah pemuda-pemudi harus memahami
ya, dengan memang kesadarannya sendiri dari hatinya yang paling dalam. Oh, saya ini sudah anak Tuhan. Nah, kalau saudara menyadari anak Tuhan, tentu saudara hidup sebagai anak Tuhan. Nah ya, dari mana saudara tahu hidup sebagai anak Tuhan? Nah ini tadi perkataan, ya, bahkan perintah Tuhan itu harus saudara miliki. Nah dikatakan tadi, simpanlah itu, nah di dalam hatimu, ya. Dikatakan simpanlah perintahku di dalam hatimu. Jadi harus ada di dalam hati saudara. Nah ya, bukan di luar. Kalau di luar saudara, nah siapa yang menuntun hidup saudara sehari-hari? Nanti siapa yang menuntun? Nah ya, kalau tidak ada perintah Tuhan, kalau nggak ada firman Tuhan di dalam hatimu, lalu yang nuntun siapa? Ya saudara kan berjalan nanti menurut pengertianmu sendiri. Ya, kemudian saudara pun meyakinkan bahwa inilah hidup di dalam Tuhan, inilah hidup yang berkenan dalam Tuhan. Gak bisa saudara, ya harus ada firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Nah karena kan dikatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Ya, jadi firman Tuhan itu pelita bagi kaki saudara, terang bagi jalan saudara, yang akan menuntun jalanmu sebagai anak Tuhan. Nah, ya tiap-tiap hari menuntun pola pikirmu, menuntun hatimu, menuntun kehendakmu. Nah, supaya semuanya berkenan kepada Tuhan sebagai anak Tuhan. Haleluya. Nah, kalau tidak nanti, nah ya, saudara akan hidup nanti menurut, nah ya, apa yang dikatakan dunia. Nah, saudara nanti akan hidup apa yang saudara lihat. Apa yang saudara lihat sehari-hari. Nah, bagaimana komunitas, nah saudara di luar daripada ibadah ini, nah ya, atau info-info ya dari media sosial. Nah, nanti itu saudara yang akan menuntun kehidupanmu, ya. Jadi saudara akan berusaha untuk memenuhi. Nah, apa yang saudara dapat, ya, yang bukan dari firman Tuhan. Nah, itu nanti yang saudara ikuti, gaya hidup saudara juga, ya. Nah, seperti itu saudara. Ya, apa yang saudara dapat di luar daripada firman Tuhan ini. Nah, akhirnya ya itu tadi, tidak hidup sebagai anak Tuhan, tapi hidup yang menurut diri saudara sendiri, menurut pengertian saudara sendiri, sehingga perkataan dan perintah Tuhan ini enggak ada di dalam kehidupan saudara, enggak berkuasa, enggak saudara biarkan berkuasa di dalam hidup saudara. Saudara menolak. Mungkin saudara berkata, "Oh, aku tidak menolak." Tapi tindakan, perbuatan, perkataan, nah tiap-tiap hari, nah itu sudah menyatakan saudara itu menolak firman Tuhan. Nah, lalu saudara yang kasih dalam nama Yesus, ya, padahal firman Tuhan ini dituliskan ini tadi untuk menuntun, nah ya, memperlengkapi anak-anak Tuhan, yang anak Tuhan yang dalam Kristus. Nah, ini yang Tuhan mau saudara. Pola hidup yang di dalam Tuhan itu ya ini seturut dengan firman Tuhan. Orang yang di dalam Kristus, ya bukan yang hanya di dalam gereja, bukan hanya saudara sebagai Kristen atau agama Kristen, enggak. Itu belum jaminan. Tapi setiap orang yang di dalam Kristus, nah ya, jadi pemuda-pemudi, nah harus saudara mengerti tentang ini, ya, dan memiliki keyakinan iman bahwa dia itu di dalam Kristus, ya, sehingga kalau dia yakin, dia tahu bahwa dia dalam Kristus, tentu dia akan menghormati Kristus, dia akan takut akan Kristus. Haleluya, karena sudah di dalam Kristus. Jadi kalau saudara dalam Kristus, dimanapun saudara berada, nah tetap di dalam Kristus. Haleluya. Nah, tidak hanya di dalam gereja saudara, ya, tetapi dimanapun nah saudara berada, tentu tetap di dalam Kristus. Kalau saudara di dalam Kristus, saya percaya tindakan, perbuatan, nah ya, pemikiran saudara, nah perkataan-perkataan saudara tentu di dalam Kristus, mencerminkan anak-anak Tuhan. Haleluya, mencerminkan pemuda-pemudi yang di dalam Kristus. Kalau enggak nanti saudara buyar ini, ya, enggak ada nanti nah tuntunan dalam kehidupan saudara. Ya, jadi yuk mari. Nah, sekarang pemuda-pemudi, nah harus
dengan iman, dengan kesadaran sendiri dia berkata bahwa dia di dalam Kristus. Haleluya. Nah, siapa yakin bahwa dia sudah di dalam Kristus? Coba katakan saya. Nah, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi kalau saudara yakin, saudara sudah dalam Kristus, nah firman Tuhan berkata dia menjadi apa? Ciptaan baru. Baru saudara, apanya yang baru? Ya pola pemikirannya, perbuatannya, tindakannya harus baru. Saudara harus melakukan, ya harus melakukannya saudara. Karena saudara sudah dalam Kristus, ya saudara sendiri yang melakukannya. Haleluya, bukan saudara, bukan orang lain yang melakukannya kepada saudara, tapi saudara sendiri yang melakukannya. Oh, saya sudah di dalam Kristus, saudara harus bertanggung jawab. Ya, dengan kehidupan saudara yang sudah di dalam Kristus. Menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. Dikatakan yang lama itu sudah berlalu. Yang lama itu sudah berlalu, saudara. Ya, mungkin saudara berkata, ya, saya kan masih baru ikut Tuhan, oke perlu proses. Tapi saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah kalau, sudah lama di dalam Tuhan, tapi belum kelihatan ciptaan barunya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, coba ya perlu lagi, dicek saudara, kehidupan saudara. Benar enggak ini ya di dalam Kristus? Atau saudara, sama sekali di luar Kristus, ya tidak dalam Kristus. Ini ibadah ini atau saudara, untuk datang ini ya ini hanya sekedar ini ya dari luar, enggak lagi dari dalam. Bukan memang dari dalam ya, tapi sudah dari luar, hanya datang saja. Nanti pulang juga saudara, tidak ada. Ini ya, terjadi sesuatu lah di dalam kehidupan saudara. Seharusnya tidak seperti itu. Haleluya. Jadi firman Tuhan ini harus digenapi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Berarti semakin bertambah-tambah dia di dalam Kristus, semakin bertambah-tambah ini ciptaan barunya. Ya, bukan yang lamanya itu semakin bertambah-tambah. Ya, yang lama itu jangan dibawa lagi saudara, karena sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Atau saudara, ini belum terjadi ya. Belum terjadi dalam kehidupan saudara, belum menjadi ciptaan baru, bahkan yang lama itu belum berlalu dari kehidupan saudara, masih tetap ada bercokol dalam hidup saudara. Jadi mari yakinkan, miliki iman bahwa saudara sudah di dalam Kristus ya. Saudara harus mengalami pertemuan dengan Kristus secara pribadi. Harus mengalami pertemuan secara pribadi dengan Kristus ya, sehingga terjadilah ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang ya. Kalau yang baru itu sudah datang, tentu buah-buah yang saudara hasilkan itu buah yang baru, bukan yang lama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, karena firman Tuhan juga berkata ya, sekarang kita berbicara saudara di dalam Tuhan. Jadi harus bertanggung jawab sebagai pemuda-pemudi ya yang di dalam Tuhan. Karena dikatakan saudara dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 ya. Saya bacakan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan apa saudara? Ya, karena saudara masih hidup juga di luar daripada gereja, hidup di luar daripada ibadah. Karena masih ada aktivitas kegiatan saudara ya, akan bertemu dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Bagaimana? Ini bagaimana supaya saudara, orang mudanya Tuhan, bisa mempertahankan kelakuan saudara bersih, tidak terbawa arus ya. Dengan komunitas di luar Tuhan tadi, tapi saudara bisa tetap jaga hidup, bisa jaga hati, tetap jaga pemikiran saudara ya, tetap itu ini tadi bersih. Haleluya. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kembali lagi saudara, menjaganya dengan firman Tuhan. Jadi setiap anak-anak Tuhan yang di dalam Kristus, setiap orang yang dalam Kristus tidak bisa saudara terpisah dari firman Tuhan. Gak bisa terpisah dari firman Tuhan. Saudara harus memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Amin.
Nah seperti misalnya saudara yang masih sekolah atau yang kuliah. Nah saudara kan memperlengkapi diri bagaimana supaya saudara bisa menyelesaikannya. Bahkan layak nanti saudara untuk lulus, untuk menyelesaikannya. Nah terjadi perubahan dalam hidup saudara nggak sama sebelum saudara masuk sekolah atau kuliah dan sesudah pasti ada perubahan. Nah ya kenapa saudara kan akan sekolah, akan kuliah. Nah memperlengkapi diri saudara harus belajar, harus mengikuti mata-mata pelajaran atau mata kuliah. Karena diharapkan saudara bisa mengikuti dan bisa menyelesaikannya. Nah ya, jadi saudara kan dengan kesadaran sendiri. Kalau enggak tentu saudara tidak akan bisa. Saudara tidak akan lulus. Saudara tidak akan bisa naik tingkat atau naik kelas. Ya, jadi karena apa saudara? Ada kesadaran dari diri saudara sendiri. Karena ada kesadaran dari saudara sendiri membuat saudara itu bertanggung jawab. Ya, mempertanggung jawab. Nah begitu juga misalnya yang sudah bekerja, tentu saudara kan memperlengkapi diri juga menguasai apa yang saudara kerjakan ini. Nah kenapa saudara? Dengan kesadaran sendiri karena saudara tahu tanggung jawab. Haleluya. Nah tanpa pun diingatkan saudara sudah mengerti. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab makanya saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah ya, jadi pemuda-pemudi juga mengerti ini perkara roh, perkara kekal saudara. Ya, perkara roh, perkara kekal yang akan membawa kita nanti kepada kehidupan kekal. Ya, di dunia ini kan kita hanya sementara. Kita ini menumpang saudara. Tempat kita yang sesungguhnya adalah sorga. Jangan kita nggak nyampe nanti ke sana. Nah karena ini tadi hidup kita jauh dari firman Tuhan. Pemuda-pemudi jauh hidupnya daripada firman Tuhan. Harus dekat dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Yuk coba dulu kiri kanannya. Yuk ucapkan dulu firman Tuhan. Yuk kepada ini temannya, yuk ucapkan dulu satu firman Tuhan. Yuk. Sepertinya Sabtu depan kita ini aja. Kita buat seperti KKS ya. Nah supaya tidak terlalu formal, ada ini, ada hubungan satu dengan yang lainnya ya. Supaya kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lainnya mungkin bisa lebih fokus lagi ya. Untuk Sabtu depan mungkin kita buat seperti itu sudah gak usahlah formil ya ini ya kita buat aja seperti kelompok sel. Bagaimana supaya bisa ada hubungan satu dengan yang lainnya ya. Jadi gak canggung saudara bisa lihat kiri kanan ya. Gak bertepuk mungkin nanti kan bisa saudara bisa diingatkan ya. Gak tepuk tangan, gak memuji mbak Tuhan, gak bermazmur nanti bisa diingatkan ya. Haleluya. Nah sudah coba dulu diucapkan yuk. Ini gak usah mungkin nanti direkam-rekam juga ya. Karena perlu ini saudara. Nah kita perlu ini ada hubungan satu dengan yang lainnya ya. Nah saya sepertinya perlu juga yang turun ke bawah. Nah supaya saya bisa perhatikan dan saudara bisa fokus. Haleluya. Nah ya. Nah supaya gak ada jarak lah ya. Ya gak ada jarak saudara kita memang bisa fokus kepada Tuhan dan satu dengan lainnya. Haleluya, horizontal dan vertikal. Nah, ya, kalau nanti ini ya saudara, nah seperti ibadah ini kan sepertinya apa ya terlalu formal sekali. Nah, membuat bisa ya apa saudara tidak konsentrasi ya, pikirnya bisa kemana-mana. Tapi kayak nanti kursinya nggak seperti ini, mungkin kita buat lingkaran ya, supaya kita apalah membangun kehidupan rohani kita masing-masing satu dengan yang lainnya bisa memperhatikan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, sepertinya Sabtu depan kita akan buat saudara seperti itu. Ya. Atau mulai hari ini kita buat. Nah, ya. Haleluya. Nah, supaya semua mempersiapkan diri ya. Nanti akan diaturkan siapa yang memimpin pujian. Nah, siapa yang ini nanti mungkin ada kesaksian atau segala sesuatunya ya. Jadi ada menyampaikan firman Tuhan. Nah ini kalau seperti, ibadah ini kan seperti formal banget ya. Padahal kita banyak seperti ini masih bisa apa? Masih bisa fellowship satu dengan yang lainnya. Haleluya.
Nah coba dulu diucapkan yuk firman Tuhan kan, pemuda-pemudi dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ini generasinya Tuhan ya, untuk dipersiapkan saudara untuk selanjutnya. Nah kalau generasi sekarang nggak punya firman Tuhan, oh haleluya ya, bagaimana? Nah jadi saudara perlu diperlengkapi supaya kuat ya, teguh, bisa mengerti bayar harga, menyangkal diri, memikul salib. Nah harus sampai ke sana saudara ya, dibawa ke sana. Itu apa? Ke arah Kristus. Haleluya. Nah ya, kemarin saya dengar ini Riko, dia bisa bangun jam 3. Nah untuk studi saudara. Nah kenapa? Dia kan sudah dengan kesadaran sendiri, ada tanggung jawabnya. Kalau enggak kan nanti, nah dia gagal. Nah ini sekarang kita tanggung jawab saudara untuk hidup yang kekal. Ya, untuk kita ke sorga bagaimana? Nah masakan kita enggak mau membayar harga untuk itu. Padahal kita ke sorga ini sementara. Tempat sementara ya. Jadi hal-hal rohani, hal Tuhan ini harus menyenangkan dalam hidup saudara. Ya tidak terpaksa. Haleluya. Nah ya, tidak terpaksa saudara. Tapi saudara memang dengan kesadaran, dengan kerinduan, membukakan hati untuk Tuhan, saudara mau diperlengkapi dan saudara sendiri mau memperlengkapi diri. Haleluya. Nah ya, supaya Tuhan berbuat hal yang besar, makanya dipersiapkan. Kalau nah saudara tidak mempersiapkan diri, bagaimana Tuhan yang besar itu bisa bekerja dalam hidup saudara? Ya, bagaimana saudara nanti hari-harinya bisa kalah? Bisa kalah saudara ya, dengan kehidupan saat ini. Dengan teknologi, kesibukan dan segala sesuatunya ya, dengan media sosialnya. Nah saudara kan digiring ke sana. Habis waktunya ke sana saudara. Tapi untuk perkara rohnya enggak dibangun. Lalu dasarnya di mana ini sekarang? Ya, dasarnya mana? Makanya saudara nanti nggak ada pertumbuhan, nggak ada pertambahan. Padahal kita mau dibawa ke sorga. Bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Padahal menuju ke sorga itu harus bayar harga, menyangkal diri dan memikul salib. Ya, Tuhan memang saudara memberikan waktu dan kesempatan, tapi kan ada batas-batasnya. Haleluya. Nah ada batasnya saudara. Oke, puji nama Tuhan. Yuk coba diucapkan dulu. Yuk. Yuk. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman. Mungkin saudara berkata, aku kan sudah bersih. Tapi saudara itu kan menurut saudara kalau gak ada firman Tuhan gak bisa bersih. Tidak akan bisa menolak nanti saudara ya. Apa yang ditawarkan dunia, apa yang ditawarkan kenyamanan daging, saudara gak bisa menolak. Saudara akan tertarik nanti ya untuk media sosial, untuk game-game, untuk film-film. Nah ya, nanti saudara lebih tertarik dengan dunia seperti itu. Padahal saudara sudah di dalam Kristus. Di dalam Kristus, saudara bawa Kristus ke media sosial. Saudara bawa Kristus kemana saudara? Ke game, ayo Tuhan yuk nonton yuk Tuhan. Yuk nonton dulu Tuhan, game dulu Tuhan, main dulu. Gak ada firman Tuhan seperti itu. Tapi kalau saudara ajak Kristus ya, untuk memperlengkapi diri saudara dengan firman Tuhan, iya, itu benar. Haleluya. Nah saudara yang kasih nama Yesus, mungkin ini enggak apa ya, enggak populer ya. Ya memang ini hidup kita. Haleluya. Ini hidup saudara di dalam Kristus beda. Amin. Sudah tadi, udah diucapkan. Hah? Jangan saudara tertipu ya. Jangan bosan dengan firman Tuhan. Saudara sudah tertipu kalau saudara bosan dengan firman Tuhan. Nah saudara sudah dibohongi oleh iblis itu. Kalau saudara gak suka firman Tuhan,
Nah, saudara sudah tertipu. Sangat tertipu, saudara. Ya, tidak suka bersekutu dengan Tuhan, memberi waktu, ya bersaat teduh. Nah, saudara sudah tertipu. Gak bisa dipertahankan, saudara harus keluar dari sana. Keluar, saudara, ya dari sana. Jangan saudara yang dikeluarkan dari perkara roh. Saudara yang keluar dari perkara-perkara dunia, masuk ke dalam perkara roh. Jangan saudara mau ditarik keluar dari perkara roh, dibawa menikmati saudara perkara-perkara dunia ini. Jadi harus suka dengan firman Tuhan. Haleluya. Oke, udah mengucapkan firman Tuhan? Amin. Yuk, coba siapa dulu? Tadi Satrio dengan ini ya, dengan Riko. Apa tadi firman Tuhannya disampaikan? Yuk, Satrio tadi nyampaikan firman Tuhan apa kepada Riko? Apa? Amsal 1 ayat 7. Isinya apa itu? Gimana? Kurang kencang, coba berdiri dulu. Ini Amsal 1 ayat 7 ini. Ya. Oke, yuk. Apa tadi? Coba berdiri yuk. Biar semua mendengar, enggak apa-apa. Yuk. Iya. Takut akan Tuhan adalah, iya itu. Iya. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oh haleluya. Orang bodoh dikatakan menghina hikmat dan didikan. Oke ya, jadi Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ingat ya. Oke, puji nama Tuhan itu dari Satrio ya. Harus disimpan di hati dan bertambah-tambah. Yuk, tadi Riko nyampaikan apa firman Tuhannya? 1 Korintus 3. Ya, apa isinya? Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan Satrio dan juga Riko. Kemudian, ini tadi Ekel nyampaikan firman Tuhan apa kepada Andreas Mangku? Atau Andreas Mangku yang nyampaikan? Hah? Iya. Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, nanti selanjutnya kita akan ini kan ya, kita akan bicarakan lagi bagaimana untuk melakukannya. Ini kan masih mengucapkannya ya, melakukan Amsal 1 ayat 7 itu apa yang diperbuat Satrio. 1 Korintus 3 16 sampai 17 tadi apa yang dilakukan oleh ini ya Riko dengan ayat firman Tuhan tadi. Seperti yang disampaikan Ekel tadi Matius 6 ayat 33 ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Nah, Ekel ini melakukan apa ini ya dengan firman Tuhan tadi. Oke, puji nama Tuhan. Andreas Mangku tadi nyampaikan firman Tuhan apa? Ya. Oke, puji nama Tuhan, haleluya. Nanti selanjutnya ya, dengan roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11 tadi, jangan hendaknya kerajinan kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Nah, nanti langkah-langkah apa yang dilakukan Andreas ini ya, dengan firman Tuhan tadi. Oke, puji nama Tuhan. Paniatan nyampaikan apa? Ke Melodi. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Ya, untuk kedepannya nanti apa yang dilakukan ini ya Pania dengan 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini ya, tetaplah berdoa. Haleluya. Ditambah terus firman Tuhannya ya. Yuk, Melodi tadi yang menyampaikan apa? Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 tadi ya. Oke, kita sudah
atau sampaikan bersama-sama. Oke, nanti selanjutnya apa yang dilakukan Melodi dengan menggenapi ya firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 ini tadi Dewi nyampaikan apa firman Tuhan kepada Mbak Tuning ini? Iya, Dewi menyampaikan apa firman Tuhan kepada Mbak Tuning? Ya. Matius ayat 28. Ya. Kepadaku, marilah. Ya, lanjut marilah. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji nama Tuhan, haleluya. Kemudian Mbak Tuning tadi menyampaikan apa ya firman Tuhannya? Sama Ekel Matius 6:13. Haleluya, puji nama Tuhan. Oh luar biasa Tuhan Yesus. Kemudian Amel, firman Tuhannya apa Amel? Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan lah. Oke, puji nama Tuhan. Untuk selanjutnya nanti ya, untuk minggu depan. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Nanti kita akan ini ya, untuk minggu depannya dengan firman Tuhan yang disampaikan tadi. Nah, langkah-langkah apa-apa, maksudnya apa yang saudara perbuat, apa yang saudara lakukan ya dengan ayat-ayat firman Tuhan tadi. Tadi Aldo belum ya? Aldo, Yoren sama ini yoga belum ya? Oke, Aldo apa? Aldo. Matius 15 apa? Yohanes. Iya, 15. Iya. Enggak apa-apa, Yohanes. Iya. Oh haleluya, puji nama Tuhan. Untuk minggu depannya nanti kita akan ini ya, minta ya langkah-langkah apa yang diperbuat oleh Aldo ini dengan firman Tuhan Yohanes 15 ayat 16. Kemudian yoga apa firman Tuhannya yoga? Sama kayak? Iya. Oke, haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saat ibadat bersuka cita ya bacanya. Oke, Yoren tadi firman Tuhannya apa ya? Iya. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi ada berapa sudah tadi ayat firman Tuhan? Harusnya Mbak Twing cari yang lain, kemudian antara Amel dan Yoga harus cari firman Tuhan yang lain ya, supaya enggak ini tidak sama ya. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, kalau misalnya kita ini kan dulu, kita gabung semuanya. Jadi ada berapa tadi firman Tuhannya? 1, 2, 3, 4. Berapa firman Tuhan? 7, 8, 9, 10 berarti ya? Hah? 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hah? 10 lah, kan 2 yang sama kan? 2 yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, iya 9, 10, 9 ya. Oke, puji nama Tuhan. Jadi ada 9 ya. Ada 9. Haleluya. Sekarang coba kalau saudara nggak punya catatan, coba dicatat aja di ininya, di handphonenya. Kalau punya catatan ditulis. Yang pertama tadi dari siapa tadi? Yang pertama tadi siapa? Satrio tadi ya. Yuk ditulis yuk, semuanya nulis. Satrio tadi menyampaikan firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 7. Semua menulis ya, semua mencatat. Kalau nggak pakai alat tulis oke lah, nggak apa-apa, catatan di handphone saudara. Biar nanti semua bisa menyampaikan firman Tuhannya. Udah, tadi Satrio Amsal 1 ayat 7. Sesudah Satrio tadi siapa? Ya Geriko ya, yaitu 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kalau bisa ayatnya langsung aja dicatat, kan saudara bisa ambil langsung disimpan. Jangan ayatnya, maksudnya jangan ininya aja, kitabnya tadi dan juga isinya langsung. Yuk. Tidak hanya 1 Korintus
3, 16 sampai 17, tapi juga isinya tadi. Sudah? Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga tadi? Setelah Ekel ya, Ekel, miracle, Matius 6 ayat 33. Langsung ayatnya dicatat yuk. Itu sama dengan Mbak Tuning tadi. Matius 6 ayat 33 supaya semuanya tahu isinya. Oke, setelah Ekel tadi siapa? Econ ya, Andreas ya. Roma 12 ayat 11. Langsung dicatat isinya ya, ayatnya. Udah itu beralih ke siapa tadi? Pania ya. Ya kan Aldo tadi setelah Pania tadi 1 Tesalonika 5 ayat 17. Sudah itu melodi tadi Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah itu ke Dewi tadi. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Udah itu apa lagi? Sebab yang kupasang kepadamu adalah ringan dan enak. Berarti sampai ayat 29 ya? Ayat 28 aja. Matius 11 ayat 28, kemudian tadi Mbak Tuning sama. Udah itu Amel tadi, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, dan sekali lagi katakan bersukacitalah sama-sama dengan Yoga ya. Kemudian ke Aldo tadi Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih aku. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apapun yang kamu minta di dalam namaku diberikannya kepadamu. Oke, Yoren tadi Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sudah semua mencatat? Ada berapa? Ada 10 ya? 10 atau 9? 10. Ya, sudah ya? Haleluya. Udah? Riko udah mencatat 10? Riko udah catat? Kenapa? Pakai ini deh. Yuk, tolong dikasih dulu kertas. Kasihkan kertas dulu sama alat tulis. Nah, ini kita perlu seperti KKN supaya bisa memperhatikan. Yuk, tolong dikasih. Udah, siapa yang belum mencatat 10? Udah? Siapa yang sudah mencatat 10? Ada yang ketinggalan? Biar diulang lagi. Udah? Ekel sama Econ sudah ada 10 atau berapa? Udah, Aldo ada 10. Masih kurang? Yang satunya ini apa? Udah, saya ulangi. Tadi yang pertama si Satrio. Yang pertama tadi Satrio, Amsal 1 ayat 7. Sudah itu Riko 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Udah itu Ekel tadi ya, Matius 6 ayat 33. Kemudian beralih ke Econ yaitu Roma 12 ayat 11. Kemudian Pania Tesalonika 5 ayat 17, beralih ke melodi Mazmur 119 ayat 105. Kemudian Dewi Matius 11 ayat 28,
Mbak Tuning tadi sama, Matius 6 ayat 33, kemudian Amel Filipi 4 ayat 4 sama dengan Yoga, yaitu Aldo tadi Yohanes 15 ayat 16, kemudian Yoren Yohanes 14 ayat 6. Sudah? Haleluya. Coba dulu diperhatikan isinya. Udah bisa nggak itu disimpan di hati atau masih di handphone aja? Atau masih di dalam catatan atau sudah dicatat di hati? Tadi kan firman Tuhan berkata tadi, hai anakku berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Ya, nggak ada ditulis simpanlah perintahku di handphonemu. Nanti handphonenya hilang, ya, hilang firman Tuhannya. Makanya hati, karena hati itu dibawa kemana-mana. Yuk, simpan dulu di hatinya yuk. Masih ayat-ayat yang familiar kan? Paling ini 1 Korintus 3 6 sampai 17 mungkin ya. Yang lainnya kan ya masih sering disampaikan. Ya kan? Simpan di hati ya. Disimpan di hati. Hati tempat menyimpan firman Tuhan. Katakan, Tuhan, aku simpan perkataanmu di dalam hatiku. Nah, kalau sudah dalam hati, ya, saudara kan bisa mengeluarkan kapanpun, dimanapun. Tapi kalau simpan di handphone, nah ini tadi ya, saudara tidak akan bisa mengeluarkannya. Tapi kalau sudah di dalam hati, pasti saudara bisa mengeluarkan firman Tuhan tersebut. Ya, supaya kita menggenapi firman Tuhan ini, Mazmur 119 ayat 9 tadi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara enggak sanggup menjaga diri saudara, enggak bisa. Ya, untuk menjaga pikiran saudara enggak bisa. Yang bisa menjaga itu yaitu firman Tuhan. Nah, lalu bagaimana supaya firman Tuhan ini bisa menjaga hidup saudara? Makanya isi hatinya dengan firman Tuhan. Sehingga saudara pun akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan beruntung dan engkau akan berhasil. Yosua 1 ayat 8. Nah itu jadi kan Tuhan sangat ingin dan sangat mau pemuda-pemudi itu berhasil dan beruntung. Ya. Tetapi itu tadi ada bagian daripada pemuda-pemudi. Jangan lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana saudara memperkatakan firman Tuhan? Kalau saudara nggak memiliki firman Tuhan, nggak bisa. Makanya perkataan-perkataan yang lain nanti keluar, ya, daripada mulut saudara. Ya, ada terjadi sesuatu, perkataan yang lain nanti keluar. Ya, ada sesuatu nanti karena gak ada firman Tuhan, tindakan-tindakan di luar firman Tuhan nanti yang akan saudara lakukan. Padahal kita sudah dalam Kristus. Haleluya. Tadi kan firman Tuhan berkata, jadi siapa yang dalam Kristus dia menjadi ciptaan baru. Berarti perkataannya, perbuatannya, tindakannya, pemikirannya, ya, telinganya, pendengarannya harus hal-hal yang baru, saudara. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, ya, jadi inilah saudara ya, yang membuat saudara itu benar-benar dalam Kristus karena ada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ya. Oke, puji nama Tuhan. Udah diisi tadi ada 10 ya. Ada 10. Oke, sebelum kita selesaikan, siapa yang sudah bisa mengucapkan yang 10 tadi? Coba angkat tangan tinggi ya, sudah bisa?
Kalau satu kan sudah masing-masing ya. Kalau dua, saya sudah bisa mengucapkan 2 firman Tuhannya. Hah? 2 dari 10 tadi, pastilah Matius 6 ayat 33 ditambah dengan saudara tadi, ya kan? Atau Mazmur 119 ayat 105, berarti udah 3 ini. Kan udah biasa, familiar. Maksudnya bukan ini kita remeh, tapi memang sudah adalah di hati kita karena sering sekali disampaikan ya. Misalnya seperti Yohanes 15 ayat 16. Nah itu sering sekali sudah disampaikan firman Tuhan. Haleluya. Udah ya, udah bisa ya, 5 sudah bisa ya. Tanpa melihat catatan, bisa. Siapa yang sudah bisa yuk, coba angkat tangan. Yuk Satrio, ya. Pania coba 5. Yuk berdiri Pania. Berdiri menghadap ke pemuda-pemudi. Yuk. Menghadap ke mereka Pania atau depan sini Pania, enggak apa-apa. Yuk suaranya biar ini. Yang pertama itu 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Terus ada Mazmur 119 ayat 105 itu firman-Mu 119 ayat 105. Iya. Firman-Mu pelita bagiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Terus ada Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terus Yohanes 15 ayat 6, bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terus ada di Roma 12 ayat 11, janganlah kerajinanmu kendor, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan, puji nama Tuhan. Oke, ya itu Pania, mungkin ya pasti ada ya. Yuk Satrio yuk. Mari Satrio, nggak apa-apa diinti ya. Oke nanti nyusul Satrio, yang lain coba yuk dari ini prianya laki-laki. Ayo. Pria sejati kan harus kaya dengan firman Tuhan. Ayo siapa yang sudah bisa, yuk mari maju silakan. Loh, ayolah. Ya mari silakan yuk, Ekel ya. Yuk, yang lain. Ayo dikasih waktu, Econ lah Econ. Nggak apa-apa diintip nanti mungkin ayatnya seperti apa tadi. Kitabnya mungkin belum tahu tapi ayatnya isinya sudah tahu. Yuk mari Econ. Loh, ayo mari laki-laki. Aldo mungkin? Yuk. Riko. Ya Riko. Ioren pasti udah bisa. Ya sini, yuk mari Ioren. Ya. Mari silakan yuk. Enggak usah malu-malu, ayo. Tadi kakaknya bisa, berarti adiknya pasti bisa. Mengalir rohnya. Ayo. Ayo berembuk dulu ini atau yoga bisa. Mari silakan. Masuk, maju. Ayo berembuk dulu siapa ini di antara satu. Yuk. Udah? Ayo. Oke, Satrio aja. Berapa yang bisa? Mari. Ya nggak apa-apa. Yuk mari. Berapa yang kamu bisa? Nanti kalau misalnya ayatnya, kitabnya lupa bisa dilihat. Yuk mari silakan Satrio. Yuk berapa yang bisa? Yuk berapa yang bisa? Mikrofonnya di ini.
akan ini ya, akan belajar untuk khotbah. Yuk. Hah? Nggak apa-apa kan, nggak ada yang kan nggak didengar sampai keluar kok. Yuk. Ya sudah, yuk. Yang kencang suaranya. Ya, yang kedua. Sudah, gajah. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan berkati, dilengkapi yuk. Nanti Andreas kemudian dilengkapi oleh Ekal. Yuk, entah berapa. Ya, ya. Pakai mikrofon lah. Hamba Tuhan. Yuk, pakai lah, nggak apa-apa. Berapa yang kamu bisa? Matius 6 ayat 33, tetapilah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Roma 12 ayatnya yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dua saja. Haleluya, puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, ada yang nambahin? Aldo, yuk Aldo, mari silakan. Berapa yang bisa? Mari silakan ayo. Ayo. Tadi kan satu kan sudah, ya mau tambah satu lagi nggak apa-apa. Kan ada Matius 6 ayat 33, yuk ada Mazmur 119 ayat 105. Yuk Aldo yuk, terakhir mari. Kan udah ada tadi 1 Yohanes 15 ayat 6. Yuk mari silakan. Ya. Nggak, ini ya untuk apa ya, membina kalian juga supaya berani mengucapkan firman Tuhan. Yuk. Tadi 1 kan ayatmu sudah. Yuk ucap, enggak apa? 1 Yohanes 15 ayat 16. Iya. Iya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan padamu bersukacitalah. Iya, kemudian Terus Mazmur 119. 119 ayat 5. 119 ayat 105. Iya. Firmanmu? Oh, firmanmu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Iya. Kemudian Matius 6 ayat 33, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. iya. Itu Oh, tetaplah berdoa. kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Sabtu depan kita akan lanjut ya. Nah, jadi untuk itu pemuda-pemudi akan terus belajar ya untuk memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan. Karena ini adalah kebenaran. Tidak hanya ini ya, supaya saudara menghafal firman Tuhan. Tapi memang harus ada dasarnya ya. Dalam hidup saudara sebagai seorang muda, firman Tuhan ini harus digenapi. Jadi harus ada tindakan, harus ada perbuatan. Nah, tanpa saudara memperlengkapi, nah hidup saudara dengan firman Tuhan, tentu ini tidak akan terjadi dalam hidup saudara ya. Bukan kuat dan gagah, saudara sendiri nggak akan bisa menjaga hidup saudara. Ya, jadi harus ada firman Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Haleluya. Nah, ya puji nama Tuhan. Jadi marilah. Nah, ini ya, pemuda-pemudi untuk bisa memperlengkapi kehidupannya dengan firman Tuhan. Seperti juga saudara,
Nah di Timotius ya, 1 Timotius 4 ayat 12. Nah di sini dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, nah saudara ya, jadi katakan jadi teladan, berarti jadi contoh, jadi panutan. Kalaupun saudara muda, ya nggak bisa kita harapkan saja misalnya orang tua itu, nah untuk jadi contoh, jadi teladan, hidup mereka harus jadi berkat. Nah bagi anak-anak, nah anak-anak orang muda bagaimana? Nah harus menjaga juga hidupnya saudara supaya menjadi teladan. Haleluya. Nah karena Tuhan menuliskan, saudara, firman Tuhan mengatakan seperti itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sesama ini saudara, orang percaya. Orang-orang percaya itu siapa? Bukan hanya orang muda, ada orang tua, ada anak-anak sekolah minggu. Jadi saudara harus menjadi teladan ya, di dalam apa saja, di dalam perkataan. Ya, bagaimana saudara bisa ya menjadi teladan dalam perkataan? Nah, kalau hati saudara tidak ada firman Tuhan, nggak bisa. Nanti perkataan-perkataan yang saudara dapat dari dunia inilah yang akan keluar. Tapi kalau saudara isi hidup hati saudara dengan firman Tuhan, maka perkataan akan keluar, yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulutmu itu berasal dari hati, ya. Kemudian dikatakan menjadi teladan bagi dalam apa lagi? Dalam tingkah laku. Ya, jangan saudara lihat orang lain. Nah, ya bagaimana tingkah lakunya. Nah, jadi berkat. Tetapi orang muda juga harus menjaga tingkah lakunya supaya menjadi teladan. Dalam apa lagi? Dalam kasih. Haleluya. Dalam kesetiaan dan di dalam kesucian. Nah, ya, jadi pemuda-pemudi bisa melakukan ini kalau mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, ya, jadi ayo saudara-saudara harus makin aktif lagi ya, mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan. Jangan mengabaikan begitu saja saudara ya. Jangan. Nah, tetap di dalam apa yang saat ini yang apa ya, yang saudara ini kan ya lakukan. Nah, saudara yang kasih nama Tuhan Yesus, dengan tidak mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan, tidak memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan, bukan seperti itu ya. Jangan dipertahankan. Ayo mari keluar di sana saudara, mari kembali kepada firman Tuhan, karena hidup saudara itu ya dikatakan ya seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kayak puji nama Tuhan ya. Nah, sehingga saudara, pemuda-pemudi semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan dari pemuda-pemudi itu akan jadi kalau memang hidup saudara diisi dengan firman Tuhan. Saya percaya kalau saudara mengisi hidup dengan firman Tuhan, pasti firman Tuhan itu saudara kerjakan, lakukan. Dengan saudara kerjakan, lakukan, itulah yang akan mengubahkan hidup saudara. Sehingga 1 Timotius 4 ayat 12 ini akan terjadi. Saudara akan menjadi teladan di dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Tentu saudara menjaganya tidak dengan terpaksa ya, tapi saudara akan mengalir dengan firman Tuhan yang ada di dalam hati saudara. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Oke, sampai di sini kita akan sambung nanti saudara untuk selanjutnya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang baik, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Mari pemuda-pemudi dengan segala kerinduan saudara akan Tuhan, mari datang kepadanya. Bukakan hati saudara, bukakan. Mari bukakan saudara, mari bukakan kepada Tuhan. Mari nyatakan kepada Tuhan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Engkau setia dalam hidupku. Tuhan, dengan iman kami menyatakan Engkaulah juru selamat kami. Engkau setia dalam hidup kami di masa muda. Dari setiap pemuda-pemudi ini Tuhan Yesus, nyatakan pribadimu pada saat mereka menyatakan dengan iman mereka, dengan kesungguhan hati mereka bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus.
Ora baseka namati labasaka rabataka rabasana. Ora bati labasaka rabati rabatana Tuhan. Hanya Engkau Ora baseka namati labasana Tuhan. Juru Haleluya. selamatku. Haleluya Tuhan. Tuhan, Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, mari pemuda-pemudi yuk. Mari Ku nyatakan. percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Kami menyembah-Mu Tuhan. Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus kekuatan. Yesus kekuatan
sembah Kau Allahku, mari pemuda-pemudi nyatakan segenap hatimu. Ayo mari angkat kedua tanganmu. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Oh Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, terpujilah namamu Oh, Tuhan dan Allah kami. Engkaulah menjadi kekuatan, Kau menjadi kesanggupan dalam hidup Amin. kami. Di masa muda daripada pemuda-pemudi ini Tuhan Yesus, biarlah mereka memandang kepadamu, percaya kepadamu, memperlengkapi kehidupan mereka dengan kebenaran-Mu. Tuhan Amin. Yesus, mereka menggenapkan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki mereka, terang bagi jalan Amin. mereka. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu menjaganya sesuai dengan firman-Mu Amin. Tuhan Yesus. Agar hidup mereka juga menjadi teladan bagi sesama orang-orang percaya. Mereka perlu firman-Mu Tuhan Yesus. Mereka menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, tingkah laku mereka, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian mereka. Itu semuanya mereka bisa kerjakan, lakukan. Amin. Kalau hidup mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, biarlah Amin. setiap pemuda-pemudi ini dengan kesadaran Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka Tuhan Amin. Yesus. Sehingga dengan sendirinya, dengan sukacita mereka memberikan waktu mereka Tuhan Yesus untuk mengisi hidup mereka, mengisi Amin. hati mereka dengan firman-Mu. Tuhan, berikanlah kerinduan, kehausan, bahkan kelaparan akan firman-Mu. Biar itu melanda setiap pemuda-pemudi remaja ini, sehingga mereka Amin. mencarinya Tuhan. Mereka mencarinya, mereka memenuhi hidupnya dengan firman Tuhan. Amin. Sehingga mereka dipuaskan Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, jadilah itu bagi setiap pemuda, jadilah itu bagi setiap pemudi di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hingga rencana Tuhan yang besar jadi bagi setiap pemuda-pemudi ini. Dalam nama Yesus, Dalam sungguh nama Yesus. hidup mereka jadi berkat, memberikan dampak yang luar biasa. Amin. Dalam nama Yesus, jadilah Tuhan dalam nama roh jahat, setan penipu, kegelapan kau, buta rohani. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama remeh dengan firman Tuhan, tinggalkan setiap umat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam Tidak nama mau Yesus. mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Lepaskan mereka semua tipu daya setan, tipu daya dunia ini. Dalam nama Ikatan-ikatan dunia, maya lepaskan mereka dalam nama Dalam Yesus nama Kristus. Demi nama Yesus, dalam Dalam nama nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami melepaskan Roh Kudus bekerja Amin. dengan luar Haleluya. biasa bagi setiap pemuda dan remaja, karena bukan kuat dan gagah mereka, tapi oleh karena Roh Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik sorga, syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kita yang percaya kepada Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Mari silakan dulu, kita akan masuk dulu dalam doa. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk masuk dalam kelompoknya. Satu kelompok, mungkin bisa 2 orang. Oke, ya semua aja yuk. Andreas sama ini juga. Yuk masuk aja yuk. Kita masuk aja dalam doa. Yuk mari Mbak Tuning. Ya satu, ya mari satu. Kurang 1 orang.
Halia diperhatikan topik-topik doanya yang harus didoakan biar doanya bisa bersama-sama. Halia, tadi firman Tuhan berkata dari 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Haleluya. Jadi hari ini kita berdoa untuk membela ibadah pemuda-pemudi remaja dan juga ibadah kita. Haleluya. Kita mau sungguh-sungguh hati kita berdoa dengan kasih, dengan sukacita, dengan keyakinan kita. Haleluya. Kita sebelum berdoa kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita nyatakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Haleluya Bapa, Engkau besar Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia, tiada seperti Engkau Bapa. Kau luar biasa Tuhan, atas segala perbuatanmu Bapa. Haleluya, haleluya, terpuji namamu Bapa. Besar kuasamu, besar kasihmu Bapa, besar anugerahmu Tuhan, ajaib segala perbuatanmu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa di hadapanmu Bapa. Kami percaya Tuhan dalam nama Yesus kuasamu, mujizatmu Tuhan Kau nyatakan Tuhan dalam seluruh ibadah-ibadah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, ibadah-ibadah raya kami Bapa di dalam nama Yesus, minggu pagi, ibadah minggu sore, semuanya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa Tuhan. Di mana Engkau hadir Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati Bapa seluruh ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar seluruh umat-Mu Bapa semuanya datang beribadah kepadamu Bapa. Dalam nama keluarga-keluarga, pemuda-pemudi remaja Tuhan, bahkan anak-anak kami semuanya datang beribadah kepada Tuhan Bapa. Hati yang rindu, haus, lapar akan Tuhan benar-benar menjadi milik mereka Tuhan. Mereka mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama, dan mereka boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan, hadirat melimpah Bapa dalam seluruh ibadah-ibadah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan dinyatakan Tuhan. Semua Bapa dalam semuamu dijamah oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Tidak satu pun Kau lewati dan Kau lalui Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus Tuhan, berkati Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Seluruh pujian, penyembahan, musik, tamborin Bapa semuanya diberkati Tuhan Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan ini Bapa boleh membawa hadirat Tuhan limpah turun Tuhan di dalam seluruh ibadah-ibadah kami Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, bahkan setiap firman Tuhan ini disampaikan Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan, organ tubuh yang baik Bapa. Hikmat yang daripada Tuhan menjadi milik hamba-Mu Bapa. Dalam nama, sehingga setiap firman Tuhan ini disampaikan Tuhan,
Tuhan adalah benar-benar perkataan yang daripadamu Bapa, yang akan disampaikan pada seluruh umatmu Bapa di dalam nama Yesus, dan itu membawa Tuhan kebebasan, kelepasan, kesembuhan di dalam pemulihan Bapa, sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Ibadah kami penuh dengan sukacita, ibadah kami penuh dengan sorak-sorai, ibadah kami penuh dengan kuasa dan mujizat Tuhan, ibadah kami penuh dengan hadirat Tuhan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Cuaca besok hari baik Tuhan, dalam lingkungan kami semuanya baik Tuhan, dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan berkau berjaga-jaga di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang dalam nama Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, dalam nama segala kuasa-kuasa gelap yang datang, dalam nama tidak berkuasa Kau, dalam nama Yesus tidak mau datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada bagian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang dalam nama Yesus Tuhan, kami melihat tempat ini penuh dengan umat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, syukur Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Boleh masuk dalam doa pribadi, bisa saling mendoakan supaya bisa saling meneguhkan, saling menguatkan untuk tetap setia di dalam Tuhan. Tanyakan apa yang perlu didoakan, doakan dengan sungguh-sungguh. Jorwen sama Yoga boleh ditanya apa yang mau didoakan? Sudah ditanyakan semua? Halia, boleh masuk dalam doa. Kita satu hati, kita berdoa. Halia boleh kembali ke tempat duduknya. Kita mau mendengarkan pengumuman kita pada hari ini. Haleluya. Oke, haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Kita ulangi lagi ya. Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang dikasihi Tuhan. Oke, kita dengarkan pengumuman kita dengan baik ya. Haleluya. Pengumuman pertama, besok ada ibadah Minggu Raya kita jam 8 pagi di tempat ini dan juga ada di jam 5 sore di tempat ini. Saya harapkan semua pemuda-pemudi remaja biarlah yang hadir pada malam ini di ibadah Minggu pagi maupun ibadah Minggu sore semuanya bisa hadir kembali. Amin. Oke, kita dengarkan lagi pengumuman kita untuk ibadah pemuda-pemudi remaja pada Sabtu minggu depan jam 6 sore di tempat ini. Kiranya pemuda-pemudi remaja bisa mengingatkan teman-teman yang belum hadir pada malam ini, bisa diingatkan supaya Sabtu depan bisa hadir di tempat ini ya. Haleluya. Oke, haleluya. Dan juga diingatkan buat pemuda-pemudi remaja, undangan yang didapatkan
di grup kita, baik itu di grup GKI Family maupun di grup wilayah masing-masing bisa di-share ya saudara. Haleluya. Haleluya. Untuk ada pengumuman lagi untuk ibadah KKR Natal kita di tanggal 10 Desember. Diharapkan semua pemuda-pemudi remaja bisa hadir, mempersiapkan dirinya, yang melayani nanti dipersiapkan pelayanannya. Untuk jiwa-jiwa barunya mungkin bisa dipersiapkan dari hari ini, bisa diingat-ingat siapa yang mau diundang untuk pemuda-pemudi remaja bisa dibawa di ibadah KKR Natal kita ya saudara. Haleluya. Haleluya, demikian pengumuman kita. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari pelayan persembahan untuk maju ke depan, kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan atas kehidupan kami Bapa. Bapa, terima kasih buat ibadah pemuda-pemudi remaja pada malam ini Tuhan. Biarlah semua kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami pemuda-pemudi remaja Tuhan ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, pada saat ini Bapa, kami pemuda-pemudi remaja ini akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati Bapa, setiap persembahan kami ini Bapa menjadi dupa yang harum Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah hati yang sungguh-sungguh untuk memberi, hati yang bersuka cita dalam memberi menjadi milik kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati Bapa, setiap studi, setiap perkuliahan, setiap pekerjaan, bahkan semua orang tua yang menjadi saluran berkat kami, Tuhan berkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan memberikan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan kami senantiasa Bapa. Bahkan masa depan yang cerah indah penuh harapan Tuhan jadikan atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak segala penjahat setan, kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus sungguh-sungguh untuk memberi, dalam nama Yesus spirit kikir tidak bisa menjamah kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Bapa, semua kami pemuda-pemudi remaja memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, sebab tiada pernah kami ragukan kasih setiamu Tuhan. Dengan bersuka cita kita sambil memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tiada pernah ku ragukan akan kasih setiamu, selalu ku yakin dan percaya Kau berkuasa menggenapinya. Tiada pernah ku ragukan akan janji firman-Mu. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Sebab Kau Allah yang berkuasa menggenapi dalamku. Tiada ku ragu, tiada ku ragu. Walau bumi kan bergoncang, walau bumi kan berlalu, kasih setiamu tak meninggalkanku. Walau bumi kan bergoncang, walau bumi kan berlalu, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita yang setia, tidak pernah meninggalkan kita, tapi menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik sorga. Bekerjalah seterusnya Tuhan Yesus bagi setiap pemuda-pemudi remaja ini dimanapun mereka berada. Biar Roh Kudus bekerja terus memenuhi kehidupan mereka, memimpin, membawa mereka ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Bahkan dengan penuh
kesadaran mereka Tuhan menyerahkan hidup mereka kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus membenteng hidup mereka dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan Yesus, sehingga kuasa-kuasa gelap bahkan perkara-perkara dunia ini tidak bisa menjamah mereka, tidak bisa menipu mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi roh Tuhan bekerja terus dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga menjaga kehidupan mereka menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Dan teruslah pemuda-pemudi remaja yang memperlengkapi kehidupannya dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkenanlah menyatakan pribadi-Mu dalam hidup mereka tiap-tiap hari dimanapun mereka berada di dalam nama Yesus. Dan pemuda-pemudi remaja ini berusaha terus Tuhan membangun hubungan dengan Engkau Tuhan Yesus, membangun mesbah doa mereka. Mereka bersatu teduh Tuhan Yesus, berbicara kepadamu, mengungkapkan isi hati mereka kepadamu Bapakku yang baik. Dan Engkau juga berbicaralah bagi setiap pemuda remaja ini, mereka memiliki hubungan yang manis, yang akrab dengan Engkau Tuhan di dalam nama. Jadilah bagi setiap pemuda remaja, terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan mereka, masa depan mereka, studi perkuliahan, pekerjaan mereka, berkatilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus mereka mengandalkan Engkau, memandang kepadamu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, perlindungan daripada Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat. Dan besok hari kami akan datang ibadah lagi, baik ibadah Minggu Raya pagi atau ibadah Minggu Raya sore, dengan hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Sehingga setiap pemuda-pemudi remaja mempersiapkan dirinya, mempergunakan waktu-waktu yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan bagi setiap pemuda remaja ini dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah pemuda remaja ini Tuhan Yesus. Biar semuanya terbeban, semua ambil bagian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitlah pemuda remaja, bangkitlah ibadah pemuda remaja. Syukur bagimu Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, roh jahat setan penipu, dalam nama Yesus, Kau tidak bisa menjamah setiap pemuda remaja, roh duniawi, lepaskan mereka semuanya, tipu daya setan, tipu daya dunia ini, tinggalkan mereka semuanya dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, mau celaka, penggawa, pengacau, pencuri, perampok, dan manusia pelanggaran, kami usirkan semua di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semuanya tiba dengan selamat tempat kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu dan kami terima berkat daripadamu. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Malam ini Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Biarlah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Selamat malam Minggu, Tuhan Yesus memberkati.